Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya para bunda semua? Bagaimana hasil pembelajarannya sampai minggu ke-13 kemarin? Alhamdulillah kita kali ini sudah sampai ke minggu ke-14 dan kali ini kita masih membahas tentang keuangan. Jadi kita tetap membahas tips saat suami kurang dalam nafkah materi atau ekonomi, part bagian yang keempat. Sudah siap semuanya? Mari kita simak materinya. Para bunda, di bagian-bagian sebelumnya kita sudah belajar beberapa langkah. Di materi 11, di bagian 1 tentang tips saat suami kurang dalam nafkah materi atau ekonomi, kita sudah belajar 2 langkah pertama, yaitu yang pertama istighfar dan yang kedua terima. Di materi 12, kita sudah masuk ke langkah belajar, yaitu langkah ketiga, yaitu belajar cara memotivasi suami. Dan di materi ke-13 kita sudah belajar tentang perlunya jangan mengambil alih posisi nakoda. Nah, di materi ke-14 kita juga akan tetap lanjut belajar. Dan belajar kali ini tentang satu hal yang penting ya, yang sangat-sangat penting, yaitu tentang manajemen keuangan keluarga. Para bunda semua, tentang manajemen keuangan keluarga, saya belajar dari seorang teman saya, kakak angkatan saya yang menulis buku Keluarga Muslim Cerdas Finansial, namanya Ibu Yuria Pratiwi Cleopatra. Nah, beliau sempat saya undang untuk memberikan materi tersebut di acara seminar Rumah Parenting pada tahun 2016. Nah, para bunda, jadi disitulah saya mulai belajar tentang seperti apa manajemen keuangan keluarga tersebut. Nah, ternyata para bunda semua, kita mengalami permasalahan keuangan salah satunya karena kita mengatur keuangan kita dengan tanpa ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu seperti apa ya? Ilmunya yang Allah berikan lewat apa? Lewat petunjuknya di Quran, di hadis. Para bunda, tentang manajemen keuangan keluarga, kita akan mulai belajar pertama-tama adalah tentang status harta kita, tentang kepemilikan harta kita. Bahwa pada hakikatnya harta kita, semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Jadi para bunda, harta ini adalah milik Allah dan itu dititipkan kepada kita. Kita hanya sebagai seseorang yang dititipkan harta tersebut, dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua yang dititipkan Allah kepada kita. Suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta yang dititipkan kepada beliau, dan istri pun akan diminta pertanggungjawabannya atas harta yang dititipkan kepadanya. Masuk ke harta istri. Seorang istri memiliki hak untuk memiliki dan bertanggung jawab atas keuangan pribadinya. Jadi seorang istri, dia berhak untuk mengatur sendiri hartanya. Sesuai firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, bagi para lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Yang perlu dicatat adalah seorang suami tidak boleh mengambil harta istrinya kecuali dengan cara yang baik. Dan seorang istri dengan harta yang dimilikinya tidak boleh membuatnya jadi durhaka kepada suaminya atau merusak akhlaknya yang bisa membuat rumah tangganya menjadi hancur. Harta suami adalah seluruh hartanya yang tersisa setelah melaksanakan kewajibannya terhadap keluarganya. Jadi seorang suami tidak harus menyerahkan seluruh harta kepada istrinya. Seorang suami hanya berkewajiban menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara yang ma'ruf. Penanggung jawab nafkah. Penanggung jawab pencari nafkah adalah suami.
Suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang umum dan sesuai dengan kemampuannya. Melalaikan kewajiban ini adalah dosa. Catatan yang sangat-sangat penting adalah suami tidak diperbolehkan meminta istri bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Sekarang apa itu nafkah? Nafkah adalah harta yang diamanahkan oleh seorang suami kepada istri untuk dikelola memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Dan harta ini, nafkah ini harus dipertanggungjawabkan kepada suami. Sehingga nanti bila ada sisa dari amanah tersebut, dari nafkah tersebut, maka istri perlu bertanya kepada suami, apakah sisa tersebut boleh digunakan, apakah harus disimpan atau harus digunakan untuk yang lain sesuai dengan keriduannya suami. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang neraca keuangan keluarga. Kita akan mengenal istilah aset dan kita juga akan mengenal istilah kewajiban. Aset itu apa saja? Aset itu uang yang kita miliki atau uang tabungan kita di bank, properti kita, rumah kita atau tanah yang kita miliki, perhiasan, kendaraan, dan harta yang lain. Dan kewajiban itu apa saja? Kewajiban itu ada utang, ada cicilan, arisan, dan lain-lain. Nah, yang bagus, aset itu minimal sama dengan kewajiban, dan lebih bagus lagi bila aset yang kita miliki lebih besar dari kewajiban-kewajiban yang kita punya. Catatan tentang aplikasi neraca keuangan keluarga ini, para bunda, itu artinya kita harus menjaga supaya jangan sampai cicilan kita, utang kita, kewajiban-kewajiban kita melebihi dari aset yang kita miliki. Dan jangan sampai juga pengeluaran kita melebihi dari pendapatan kita, sehingga akhirnya jadi minus. Upayakan semua kewajiban kita di bawah dari aset kita. Upayakan supaya pengeluaran-pengeluaran kita di bawah dari pendapatan kita, sehingga keuangan kita bisa surplus, supaya neraca keuangan keluarga kita juga surplus. Pengeluaran sesuai dengan kemampuan suami itu seperti apa? Misal suami kita memiliki penghasilan 10 juta, maka seorang istri harus mengelola seluruh pengeluarannya untuk cukup dengan angka 10 juta tersebut. Nah, kemudian misalnya ada yang di bawah itu, ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, atau ada yang 3 juta. Nah, seorang istri perlu menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan pendapatan suami. Nah, tentu para bunda ada yang bertanya, bagaimana caranya mengelola dana seterbatas itu gitu ya. Angka 2 juta misalnya. Bagaimana caranya? Caranya salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita mencari ilmu kepada sekitar kita, mungkin ya, kepada tetangga kita yang dengan penghasilan seperti itu, bagaimana cara mengatur keuangannya sehingga pengeluaran keluarga kita tidak melebihi pendapatan, sehingga keuangan keluarga kita tidak minus. Dalam situasi keuangan terbatas, apakah seorang istri boleh membantu suami? Jawabannya adalah boleh. Yang utama adalah statusnya hanya membantu. Artinya ketika nanti suami sudah mampu lagi untuk memberikan nafkah kepada istrinya, istri boleh berhenti dan menyerahkan kembali pada suaminya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal lain yang perlu kita pahami adalah tentang kehalalan harta. Tentang kehalalan harta ini saya akan membacakan sebuah hadis. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang hamba memperoleh penghasilan dari yang haram kemudian membelanjakannya itu akan mendapat berkah. Jika ia bersedekah, maka sedekahnya tidak akan diterima. Tidaklah ia menyisihkan dari penghasilan haramnya itu kecuali akan menjadi bekal baginya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan, tapi menghapus kejelekan itu dengan kebaikan. Sebab kejelekan tidak dapat dihapus dengan kejelekan pula. Hadis riwayat Ahmad. Para bunda, setelah kita paham tentang kehalalan harta ini penting untuk keberkahan dalam kehidupan kita, dalam perekonomian keluarga kita, maka kita perlu memastikan agar jangan sampai ada harta haram yang kita konsumsi. Kita harus memastikan bahwa semua harta yang kita miliki, yang kita konsumsi, yang kita gunakan untuk sehari-hari adalah harta yang halal. Adanya ketidakhalalan kita membuat permasalahan kita juga sulit untuk bisa menemukan solusi. Seakan Allah berkata kepada kita bahwa misalnya ketika kita ada permasalahan kemudian kita menyelesaikannya dengan riba, maka Allah akan bilang silahkan kamu selesaikan dengan caramu sendiri, silahkan untuk pusing dengan itu.
Ketika kamu ingin saya membantu untuk menyelesaikan permasalahan, silahkan kembali untuk melakukan sesuai dengan apa yang perintahkan. Jadi para bunda semua, ketika kita mulai ada permasalahan perekonomian, hati-hati jangan sampai kita terjebak dengan harta atau cara yang haram. Oke, sekarang kita masuk ke tugas minggu ke-14. Sederhana, untuk minggu ke-14 ini tugasnya hanya mencatat. Silakan para bunda mencatat berapa sih pendapatan suami kita seluruhnya selama 1 bulan. Demikian para bunda, materi ke-14 yang membahas tentang tips saat suami kurang dalam nafkah materi atau ekonomi bagian keempat. Kita mulai belajar tentang manajemen keuangan keluarga. Dan minggu depan kita akan lanjutkan ya, masih tentang manajemen keuangan keluarga. Sampai bertemu kembali dengan saya Dr. Yula di program 1 tahun menuju pernikahan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.